Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan berupa sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada acara program pendidikan jarak jauh, program pembelajaran jarak jauh, bekerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan KKG Gugus 5 Kecamatan Kejaksan. KKG Gugus 5 Kecamatan Kejaksan terdepan dan luar biasa. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran khususnya di kelas 6, tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 2. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, Bapak akan memperkenalkan diri, nama Bapak Wawan Gunawan, Bapak bertugas atau Bapak mengajar di SD Sukapura 2, Kecamatan Kejaksan. Baik anak-anak, untuk hari ini, pagi hari ini, kita masih di tema 1, sekarang ke subtema 2, hewan sahabatku. Dan kita sudah mau melanjutkan dengan pembelajaran 2. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak tidak segan-segannya dan tidak bosan-bosannya untuk memberikan kepada anak-anak atau mengingatkan kepada anak-anak di rumah beserta keluarganya untuk selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu yang 5M. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Anak-anak setiap hari harus mencuci tangan dengan air yang mengalir, ditambah dengan sabun agar bakteri atau virus yang ada di tubuh kita akan selalu bersih, akan hilang dengan selalu mencuci tangan, terutama anak-anak kalau mau makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, anak-anak selalu memakai masker. Harus selalu memakai masker, artinya anak-anak kalau keluar rumah harus memakai masker ya, supaya virus tidak mengenai kita semua. Kemudian yang ketiga anak-anak yaitu menjaga jarak. Anak-anak selalu harus menjaga jarak walaupun dengan teman sendiri. Artinya harus menjaga jarak dengan walaupun dengan teman sendiri, tapi kita juga harus melaksanakan jaga jarak ini sehingga nanti virus yang ada di tubuh kita tidak langsung bersentuhan dengan kita. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Jadi anak-anak kalau di rumah diusahakan, diupayakan jangan sampai berkerumun. Walaupun bermain dengan teman sendiri, tapi kita harus berhati-hati, harus menjauhi kerumunan tersebut agar kita terselamatkan dari virus yang sedang melanda negara kita ini. Dan yang kelima yaitu harus membatasi mobilitas dan interaktif. Baik anak-anak, kita sebelum melaksanakan pembelajaran ini, kita mari bersama-sama berdoa. Kalau yang beragama Islam, ikuti dengan ucapan Bapak. Bagi yang non-Muslim, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Baiklah anak-anak, kita bersama-sama memulai berdoa ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warzuqni fahma amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk mempersiapkan kita untuk belajar, kita harus menyiapkan beberapa alat tulis yang harus kita pergunakan seperti pulpen, pensil, dan lain sebagainya.
Kemudian jangan lupa buku tulis harus disiapkan karena Bapak harapkan setelah pembelajaran ini kalian memperoleh ilmu yang Bapak berikan dengan cara menulis, menyimpulkan pembelajaran yang Bapak hari ini tayangkan. Kemudian anak-anak perlu anak-anak ketahui apa sih tujuan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu dapat menemukan contoh pelaksanaan sila keempat dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua yaitu menerapkan dua kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak dapat mengamati berbagai contoh patung Nusantara. Dan yang terakhir, dapat menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, ataupun plastisin untuk membuat sebuah patung. Kita lanjut, materi yang kita akan pelajari yaitu yang pertama adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu memahami jenis patung dan bahan-bahan patungnya. Kemudian anak-anak, untuk materi ini kalian bisa melihat tayangan yang Bapak tampilkan, yaitu anak-anak lihat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum-sebelumnya ini kalian sudah mempelajari materi ini. Bapak akan melanjutkan di materi yaitu yang ada di samping, yaitu di sana terdapat lambang burung Garuda Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Ya, di sana juga ada semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Baik anak-anak, lihat kepada beberapa sila yang ada di sana. Pancasila, panca itu artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila ini bisa untuk menjadikan dasar kita sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Dari 5 dasar itu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilambangkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin. Dan yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Untuk pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan dari sila yang keempat. Karena sila 1 sampai sila ketiga sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi untuk tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 2 ini kita akan membahas yaitu tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang berikutnya adalah memahami jenis-jenis patung dan bahan-bahan apa sih untuk membuat patung. Anak-anak, untuk penerapan sila keempat ini, sama-sama tadi Bapak sudah Bapak ungkapkan. Untuk sila keempat itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tidak lepas dari seorang manusia. Manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan juga bertetangga. Banyak sekali dijumpai permasalahan-permasalahan yang muncul akibat interaksi tersebut. Akan tetapi
permasalahan tersebut dapat dihindari anak-anak dengan cara adanya kesadaran diri dari seluruh masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tadi. Nah, untuk penerapannya anak-anak, penerapan sila keempat ini yaitu ada beberapa contoh penerapannya anak-anak di sila keempat ini. Yang pertama yaitu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Bermusyawarah untuk mencapai keputusan bersama, ini sering kita lakukan di kelas anak-anak ya. Contohnya anak-anak dalam memilih ketua kelasnya. Ini harus dicapai kesepakatan bersama. Karena musyawarah itu bisa untuk mencapai kesepakatan. Jadi anak-anak waktu mungkin di kelas 5 atau di kelas 4 sudah pernah melaksanakan bermusyawarah ini di dalam memilih ketua kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, contoh dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama, anak-anak tidak boleh istilahnya mementingkan diri sendiri. Ketika anak kelas 6 memutuskan untuk kelas 6 biasanya akhir tahun itu melaksanakan kegiatan berwisata. Nah, di sana mungkin anak-anak ada yang mau pergi ke mana, ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja atau kemana pun, itu merupakan hak pribadi anak-anak. Tapi yang jelas, dengan diputuskan bersama-sama, maka semua peserta, maka semua siswa yang ada di kelas itu harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak boleh anak-anak memaksakan kehendak sendiri, ya, tidak boleh egois. Jadi kita harus saling menghormati, ya, menghormati dengan teman-teman yang lainnya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, walaupun dikatakan pembenaran sendiri, benar sendiri, itu tidak boleh ya terjadi. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi orang banyak harus dipentingkan terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi, ya. Jadi ini akan timbul suasana yang kondusif, suasana yang harmonis ketika anak-anak melaksanakan beberapa penerapan sila yang keempat ini. Ya, contohnya di kelas kita ini, kelas 6 ini, kalau mereka semua menjalankan keputusan yang telah disepakati, insya Allah sekolah atau kelas kita akan kondusif, ya, aman, tertib, dan damai. Nah, ini ada beberapa contohnya anak-anak ya, ada gambar, itu saling ada yang sedang bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, dan juga ada juga contoh pemilihan ketua kelas, kemudian ada yang ya anak-anak sering beradu mulut ya, jadi tidak boleh memaksakan kehendaknya. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada patung ya anak-anak ya. Patung itu apa anak-anak ya? Yang Bapak tampilkan ini adalah patung dari Presiden RI yang ketiga. Siapa anak-anak ayo? Bagus, kamu menjawab dengan benar. Ini patung Bapak B.J. Habibie. Bapak Habibie ini mendapat sebutan Bapak Dirgantara anak-anak. Karena Bapak Presiden yang ketiga ini ya, beliau sudah menciptakan anak-anak pesawat terbang Indonesia pertama kali. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia yang punya ya, yang punya inisiatif untuk membuat pesawat terbang yang pertama kalinya oleh Bapak B.J. Habibie. Maka dibuat patung sebagai bentuk penghargaan kepada Bapak B.J. Habibie. Nah, anak-anak, patung itu apa sih anak-anak? Nah, boleh ditulis anak-anak ya. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi, berupa tiruan, baik bentuk orang, hewan, dan sebagainya.
Ini hanya bentuk tiruan saja ya anak-anak untuk patung ini. Kemudian apa saja sih bahan-bahan untuk membuat patung? Yang pertama yaitu bahannya lunak ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua adalah bahannya semi lunak. Yang ketiga bahannya keras. Dan yang keempat adalah bahan cor. Nah, kita akan tampilkan apa saja yang termasuk bahan lunak, semi lunak, bahan keras ataupun bahan cor. Bahan lunak anak-anak biasanya ini material yang membuat patung berupa bahan lunak sehingga mudah dibentuk. Contoh tanah liat. Nah, ini anak-anak bisa dijumpai ketika anak-anak di Kabupaten Cirebon, khususnya di Jamblang ya, Sitiwinangun, itu banyak pengrajin ya menggunakan tanah liat ya, bisa berupa celengan ya untuk tempat menyimpan uang ya, bisa berbentuk hewan ataupun bentuk-bentuk yang lainnya karena bahan ini mudah dibentuk. Kemudian yang kedua tuh lilin ya, lilin anak-anak ya, lilin dicairkan kemudian bisa dibentuk seperti yang anak-anak lihat di gambar. Kemudian yang ketiga itu biasanya anak-anak biasa terlatih dengan membuat dengan sabun. Karena sabun ini mudah didapat ya, bisa dibuat sedemikian rupa, dibentuk dengan cara mengukirnya. Ya, ini merupakan bahan-bahan yang lunak agar anak-anak bisa membuat di rumah ya anak-anak ya. Kalau sekarang mungkin tanah liat susah didapatkan, lilin juga mungkin susah. Nah, Bapak sarankan anak-anak membuat dengan memakai sabun ya. Bisa beli di warung-warung, kemudian anak-anak dengan kreatifnya bisa membuat patung ini dengan bahan sabun. Kemudian dari bahan semi lunak anak-anak. Nah, semi lunak ini ada dari kayu jati dan kayu rando. Nah, kayu jati ini anak-anak memang susah sekali didapatkan untuk di masa-masa begini anak-anak karena pohon jati banyak sudah ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian juga ada pohon randu ya yang semakin hari semakin langka anak-anak ya karena sudah tidak lagi ditanam lagi kembali, tidak ada reboisasi tanaman kembali. Jadi untuk kayu ini merupakan bahan yang dianggap susah oleh kita semua. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bahan keras anak-anak. Bahan keras ini contohnya batu, kemudian kayu ulin atau kayu besi. Zaman dahulu ini anak-anak bisa dipergunakan batu ini ya untuk dipahat ya sehingga bisa menghasilkan sebuah patung yang berguna, yang bermanfaat, atau bisa dinikmati, bisa dilihat oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini zaman dahulu anak-anak pakai batu, ya. Bagaimana kerasnya, zaman dulu anak-anak orang-orang pintar untuk memahatnya, kemudian bisa dijadikan suatu patung. Kalau kita lihat di Candi Borobudur, itu terbuat dari batu yang sangat keras. Tapi orang-orang dahulu, ya, kreatif, bisa membuat patung sedemikian rupa sehingga membentuk suatu hal yang banyak manfaatnya yang sampai sekarang anak-anak bisa melihatnya. Kemudian yang kedua anak-anak kayu ulin. Kayu ini sejenis kayu besi anak-anak. Ini juga jarang sekali kita dapatkan ya karena jarang sekali orang menanamnya dan kemudian sudah habis. Ya, sudah habis ini untuk kayu ulin ini. Karena ya banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjual ke luar negeri. Kemudian yang terakhir yaitu bahan cor. Ini biasanya contohnya logam atau gipsum. Nah, dari bab tayangan yang pertama tadi kira-kira patung Bapak B.J. Habibie ini memakai bahan apa anak-anak ya? Iya, pinter. Itu bahan cor, misalnya bahan dari logam ataupun dari gipsum atau apa ya yang mudah bisa dibentuk sedemikian rupa. Dan anak ya itu dari bahan-bahan yang untuk pembuatan patung.
Jadi anak-anak, untuk kesimpulannya dari pertama sampai detik ini, kesimpulan yang didapat pada pembelajaran tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, dan pembelajaran 2, Bapak akan simpulkan yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ya, anak-anak ingat, tidak boleh memaksakan keinginan sendiri. Yang kedua, harus bermusyawarah. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan supaya mencapai kemufakatan. Dan yang ketiga, harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, yaitu menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu kesimpulan dari, kalau kita lihat, mungkin ini pelajaran apa, anak-anak? Iya, betul, pelajaran PPKN. Yang kedua, anak-anak, jenis patung. Patung itu ada dua macam, anak-anak. Yang pertama, patung relief. Dan yang kedua, patung lepas. Itu jenis-jenis patungnya. Kemudian yang ketiga, yaitu bahan-bahan patung atau bahan-bahan membuat patung. Yang pertama adalah bahan semi lunak. Yang kedua, bahan lunak. Dan yang ketiga, bahan keras. Dan yang terakhir adalah bahan cor. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana sih Pak untuk teknik membuat patungnya? Nah, teknik untuk membuat patungnya yang dari anak lihat, ya, atau dengan sabun, ya, bisa menggunakan dengan cetak atau dengan cara mengukir. Nah, itu anak-anak yang harus kalian catat di buku catatanmu, ya, sehingga pembelajaran ini bermanfaat dan berguna. Demikian anak-anak yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, khususnya untuk diri Bapak sendiri, khususnya umumnya untuk anak-anak semua yang ada di rumah, bisa untuk berkreasi, yaitu dengan membuat keterampilan membuat patung dengan menggunakan bahan sabun. Ya, yang mudah anak-anak ya, yang mudah dicari, yang mudah didapat, kemudian anak-anak dibuat kreatif, dibuat kreasi, sehingga bisa menghasilkan dan bisa dilaporkan atau bisa diserahkan kepada guru kelasnya masing-masing. Sehingga anak-anak pembelajaran kali ini bisa bermakna dan ada hasil yang dicapai oleh pembelajaran ini. Yaitu anak-anak bisa membuat patung, ya, tiruan, silakan dengan membuat sabun. Demikian anak-anak yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, barangkali ada perkataan yang kurang berkenan, ya, yang kurang berkenan, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Han?